Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah elektronika lanjut yaitu Pamadasan Jaya WSPSD. Pada kesempatan ini perkenalkan saya Gilang Pratama Putra Siswanto dengan nomor induk mahasiswa 122703017. Program studi fisika insyaallah akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam memanfaatkan Arduino Uno sebagai untuk memanfaatkan input dan output dalam menyalakan LED. Di sini kita akan memanfaatkan piranti utama yaitu Arduino Uno, kemudian push button sebagai saklar yang akan berfungsi ketika kita tekan. Selanjutnya kita akan memanfaatkan LED sebagai outputnya, di mana push button juga di sini akan bertindak sebagai input. Seperti sebelumnya, kita telah memanfaatkan LED ini sebagai output dengan memanfaatkan resistor untuk membagi tegangan dan menghambat arus sehingga LED dapat bekerja dengan optimal dan tidak mengalami kerusakan karena kelebihan tegangan yang ada pada Arduino Uno sebesar 5 volt. Di sini kita akan menambahkan push button. Push button di sini akan bertindak sebagai input, di mana push button ini dihubungkan dengan pin digital yang akan berfungsi sesuai dengan kode program yang dijalankan kemudian. Di sini kita memanfaatkan push button dihubungkan ke pin digital 3 dan pin digital 2 untuk bagian kiri dan kanan secara berturut-turut. Kemudian bagian terminal daripada bagian 2A di sini 1B, 2A, maka di sini akan dihubungkan kepada dihubungkan kepada ground daripada Arduino. Selayaknya akan bertindak sebagai input daripada digital, maka rentan untuk terjadinya float. Float itu adalah keadaan mengambang antara kondisi high ataupun low dalam proses eksekusi program yang dijalankan atau input yang dijalankan. Selayaknya push button ini dihubungkan dengan satu reset, maka dia juga akan bertindak sebagai pull down untuk dapat mematikannya. Ketika dia tidak ditekan, maka keadaannya mati, dan ketika ditekan akan ground. Tidak bukan keadaannya mati. Setelah mengalami percobaan di mana dihubungkan dengan resistor pull up atau pull down, kita dapat manipulasi daripada kode programnya, di mana kita bisa menambahkan input dengan pull up atau pull down untuk menghindari daripada float itu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kode program. Kode program yang digunakan di sini yaitu kita akan memanfaatkan constant integer untuk mendeklarasikan pin 13, 12, 11, 10 sama seperti sebelumnya untuk memberikan sinyal digital kepada LED. Kemudian di sini kita deklarasikan juga pin 3 dan 2 untuk menjalankan push button. Kita bisa memberi namanya sesuai dengan anak kita. Di sini untuk mempermudah kita menambahkan keadaan button merah dan kuning. Kemudian di bagian kanan pin 2 yaitu pin hijau atau hijau biru. Kemudian di sini status daripada kedua push button ini adalah kondisi 0 atau keadaan low. Kemudian lanjut ke void setup, bagian kode program yang akan dijalankan, kali kode dijalankan. Di sini kita mendeklarasikan kembali daripada pin mode LED yang bertindak sebagai output. Berbeda dengan sebelumnya, kita menambahkan pin mode atau penambahan atau deklarasi mode daripada pin yang kita deklarasikan sebelumnya ini, yaitu untuk button dan button di kiri dan kanan itu akan bertindak sebagai input. Karena tadi sebelumnya dijelaskan bahwa ada keadaan float, untuk menghindari itu kita bisa menambahkan pull up resistor atau pull down resistor sebagai penghindar daripada keadaan float atau mengambang sehingga tidak bisa menyala atau tidak bisa mati daripada rangkaian.
Selanjutnya adalah kondisi void loop bagi program yang akan dijalankan berulang-ulang atau looping. Di sini kita akan membaca daripada input push button yang kita deklarasikan sebelumnya. Di sini kita deklarasikan bahwa keadaan awal itu adalah 0 atau low. Kemudian status Miku, keadaan Miku ini adalah pembacaan digital, yaitu pembacaan input digital, yaitu baik saklar ataupun push button dan semacamnya. Kita memanfaatkan fungsi digital read. Kita mendeklarasikan untuk button yang kiri dan selanjutnya untuk memanfaatkan ini, karena kita sudah mendeklarasikan keadaannya juga, bisa keadaan mati ataupun nyala, karena dia bertindak sebagai input, kita bisa menjalankan logika if jika keadaan status Miku, status bagian daripada kirinya itu low, maka digital right akan high dan digital yellow akan high. Maksudnya apa? Ketika status Miku ini adalah mati, karena di sini kita memanfaatkan resistor pull up, maka keadaannya itu akan berbanding terbalik, dimana kondisi awal itu selayaknya itu mati gitu. Maka output yang dijalankan seharusnya menyala kan, tapi karena kita di sini status Miku low, jadi kesan terbalik gitu. Di sini ketika kita memanfaatkan pull down, di sini itu keadaannya akan high. Dalam arti lain, ketika kita menekan kita menekan daripada push button yang kiri, maka keadaan lampunya itu akan menyala pada bagian merah dan kuning. Else, adapun ketika logika ini tidak dijalankan, maka keadaannya itu akan low. Maksudnya apa? Ketika kita mempush button kiri, maka lampu merah dan kuning akan nyala. Ketika tidak ditekan, maka akan mati. Kita manfaatkan logika yang sama untuk menyalakan lampu hijau dan biru, dan memanfaatkan logika if dengan kondisi yang sama dan else untuk mematikan daripada bagian lampu yang kanan. Oke, untuk membuktikannya kita akan menjalankan simulasinya. Initializing. Oke, keadaan awal, karena tadi kita sudah kasihkan inputnya yaitu maka keadaan itu akan mati. Maka ketika kita melakukan push input pull up, dan keadaannya itu akan memanfaatkan keadaan sebaliknya, yaitu push button akan menyalakan atau menutup rangkaiannya sehingga ada aliran arus dari digital ke LED hingga ke ground. Tapi ketika tidak ditekan, maka akan ada aliran sirkuitnya itu tidak mengalir kepada LED sehingga tidak nyala. Nah, ini menjalankan kode logika if, dan ketika dilepas akan menjalankan logika yang kebalikannya atau else. Kemudian yang kedua itu untuk bagian kanan, yaitu lampu hijau dan biru ketika dilepas maka dia akan mati. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan terkait pemanfaatan input dan output. Dalam hal ini kita memanfaatkan LED dan push button dengan memanfaatkan Arduino. Semoga apa yang dipaparkan ini bisa menjadi bermanfaat dan bisa menjadi pengembangan untuk selanjutnya. Saya Gilang Pratama Putra Siswanto. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.